kita kedatangan juru bicara Bapak Anies Baswedan, yaitu Bung Syahrin Hamid. Kita kasih tepuk tangan dulu, Bang. Ya, soal Jawa Barat misalnya, soal DKI Jakarta, itu dia juga, Bung. soal apa yang terjadi di kantor DPP PDI Perjuangan saat itu. Itu dia juga. Silakan waktu dan tempat, Bung. Ada sesuatu yang membuat itu harus tertunda dulu. Oke. Mas Anies kan sudah diminta datang ke kantor. Ya. Nah, itu apa yang terjadi? Kerinduan terhadap administrasi Pak Anies kan tetap ada di akar rumput, terutama di Jakarta. Ya. Ataukah akan membangun partai politik sebagai alat perjuangan ke depan? Yang tadinya diperkirakan itu tidak bisa secara perundang-undangan, menggunakan undang-undang yang lama. Ternyata jam 10 pagi tadi sudah diputuskan oleh MK, berarti kan jadi bisa ini mendaftarkan pasangan. Bagaimana tentang narasi isu penjegalan, Bung? Kembali lagi bersama saya Coki Pardede di program Meet the Politician, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang mungkin beliau ini sedang dicari-cari sama banyak podcast karena informasi dari beliau ini pasti ditunggu-tunggu. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana tentang fenomena yang terjadi belakangan ini. Kita kedatangan juru bicara Bapak Anies Baswedan, yaitu Bung Syahrin Hamid. Kita kasih tepuk tangan dulu, Bang. Bung, terima kasih loh menyempatkan waktunya mau datang ke sini. Terima kasih, karena sebuah kehormatan buat kita nih, Bang, Bung, kedatangan seseorang yang pasti dicari-cari sekarang. Karena banyak sekali informasi-informasi yang ingin dicari kebenarannya dari sumber yang tepat. Iya. Jadi, pertanyaan pertama, kenapa Pak Anies Baswedan masih membutuhkan juru bicara? Sebegitu banyaknyakah pertanyaan sampai harus ada juru bicara yang mewakilkan gitu, Bu? Mungkin itu dulu kali yang simpel-simpel aja dulu, Bu. Ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan orang ini. Karena kan biasanya yang punya juru bicara adalah orang-orang yang punya mungkin posisi-posisi tertentu, di mana mungkin beliau lagi sibuk dan yang lain-lain. Nah, tapi khusus Pak Anies Baswedan ini kan saat ini juga lagi tidak ikut kontestasi di mana-mana, tapi khusus ada juru bicaranya. Betul. Ini sangat menarik. Kenapa mekanismenya seperti itu, Bung? Ya, ini bukan mekanisme. Jadi memang kalau saya ini gabung dengan Mas Anies sejak Pilpres kemarin. Jadi memang juga sebagai juru bicara. Ya. Terus siap momentum pilkada dan ya sampai saat ini. Jadi memang banyak hal yang orang itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oke. Terus yang kedua, orang itu banyak menanyakan tentang peristiwa. Terus orang juga banyak ingin tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Mas Anies atau apa yang dibicarakan oleh Mas Anies. Orang ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk lebih terang. Jadi, nah saya kira disitulah kenapa perlu juru bicara. Karena banyak hal yang tidak terlalu jelas, misalnya banyak hal yang barangkali itu di situ melahirkan penafsiran-penafsiran, dan juga banyak peristiwa-peristiwa yang orang hanya tahu permukaannya, tidak tahu apa di balik itu. Nah, kebetulan beberapa peristiwa-peristiwa penting saya juga ikut terlibat di situ, jadi ya banyak juga menjelaskan kepada publik tentang semua rangkaian-rangkaian peristiwa itu serta apa sebenarnya yang terjadi. Baik, berangkat dari yang Bung bilang tadi. Dari pengalaman Bung sampai sejauh ini, biasanya pertanyaan apa yang paling banyak ditanyakan ke Bung soal Pak Anies Baswedan? Kita berangkat dari situ aja ya. Kayaknya ini menarik. Yang paling banyak tentunya soal-soal peristiwa. Misalnya kemarin yang baru hangat ini baru selesai terjadi soal Jawa Barat misalnya, soal DKI Jakarta, itu dia juga, Bu. Soal apa yang terjadi di kantor DPP PDI Perjuangan saat itu. Itu dia juga. Silakan waktu dan tempat, Bu. Jadi langsung ya. Silakan Bung mau mulai dari mana? Mana yang menurut Bung perlu penjelasan lebih lanjut atau yang sudah ada di mana? Silakan kita berikan karena supaya pertanggungjawaban title juru bicaranya ada nih. Biar nggak percuma gitu ya. Iya, betul. Silakan, Bung. Jadi yang pertama saya ingin cerita dulu soal PDI Perjuangan dan Anies. Ini bagaimana sebenarnya
peristiwa itu, ya kan? Ya. Jadi yang pertama adalah bahwa PDI Perjuangan dan juga Anies Baswedan memang sudah ada pembicaraan sebelum peristiwa adanya putusan MK. Oh, jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Oh, menarik. Jadi memang sampai dengan detik-detik akhir pada hari Senin saat itu, bahwa ketika 15 partai politik gabung di satu blok di sana dan menyatakan dukungannya, sementara yang tersisa hanya PDI Perjuangan, yang kalkulasi saat itu bahwa harus mencapai 22 kursi, PDI Perjuangan tidak mencapai itu. Nah, sehingga ada perbincangan dengan PDI Perjuangan bahwa walaupun tidak memenuhi syarat KPU itu akan tetap didaftarkan. Anies dan juga wakil dari PDI Perjuangan akan tetap didaftarkan walaupun belum memenuhi persyaratan. Sebagai apa? Untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa ini kita punya calon PDI Perjuangan dan ini adalah yang merepresentasi rakyat lah, kurang lebih seperti itu. Sementara di sana mewakili koalisi elit yang begitu besar, gitu kan. Nah, sehingga pada hari Selasa waktu itu malam sebelumnya ada janjian ketemu jam 2 hari Selasa antara Pak Basara dan juga Pak Anies. Nah, pertemuan Selasa itu ternyata jam 10 paginya bahwa ada putusan MK yang menyatakan terbuka bagi partai politik dengan ekuivalen kurang lebih untuk Jakarta 7,5% suara sudah bisa. Nah, PDI Perjuangan sudah lebih dari itu. Artinya bahwa menurut persyaratan itu sudah bisa mendaftarkan. Nah, bertemulah jam 2 dan ya saat itu sudah ada perbincangan. Ini pace-nya cepat juga ya? Cepat. Ya, perbincangan bahwa memang direncanakan untuk didaftarkan yang tadinya diperkirakan itu tidak bisa secara perundang-undangan menggunakan undang-undang yang lama. Ternyata jam 10 pagi tadi sudah diputuskan oleh MK, berarti kan jadi bisa ini mendaftarkan pasangan itu. Maka perbincangan itu menjadi lebih serius. Apa komitmen-komitmen yang dibangun? Apa catatan-catatan PDI Perjuangan? Ini perbincangannya secara online atau sudah tatap muka, Bang? Sudah tatap muka. Menarik. Jadi hari Selasa itu pertemuan antara Pak Ahmad Basara dan Pak Anies, karena Pak Basara adalah utusan resmi PDI Perjuangan. Jadi dia mewakili institusi. Nah, setelah itu hari Rabu kan kita tahu ada dinamika juga di ini kan di DPR, Betul. Tapi bahwa perbincangan itu tetap dimatangkan sampai dengan ya mungkin yang sudah beredar tanda tangan yang dilakukan itu adalah tanda tangan terkait dengan komitmen bila nantinya Mas Anies dan juga pasangannya nanti dari PDI Perjuangan itu menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Apa poin-poinnya? Poin-poinnya itu ada lebih kepada soal bagaimana komitmen terhadap rakyat miskin. Apa program-program terhadap orang-orang kecil. Dan tentunya itu sudah dilaksanakan oleh Mas Anies melalui membangun kampung, kebijakan tanpa penggusuran, menyiapkan, itu sudah sangat banyak. Berarti juga sebatas gagasan sebenarnya? Semua itu adalah komitmen terhadap gagasan-gagasan dan komitmen terhadap rakyat kecil. Terus bagaimana meritokrasi dalam rekrutmen pejabat-pejabat nantinya. Itu semua. Jadi catatan-catatan itu lebih kepada catatan bagaimana mengimplementasi garis perjuangan partainya PDI Perjuangan dan juga sebenarnya titik temunya dengan gagasan-gagasan yang selama ini diusung oleh Mas Anies. Apa gagasan yang diusung oleh Mas Anies? Kan kita tahu Mas Anies sering mengatakan bahwa yang kita perjuangkan adalah kesetaraan. Kesetaraan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mari kita besarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, ini kan artinya bahwa memang orientasi dan juga tujuan daripada menjalankan pemerintahan itu adalah mengangkat orang-orang yang kecil. Makanya kenapa kebijakan-kebijakan Mas Anies itu selalu bersentuhan di sana. Keringanan untuk sektor transportasi melalui Jaklingko misalnya. Satu tiket bisa naik semua moda transportasi dari semua trayek yang ada. Terus misalnya kepemilikan rumah dan bangunan yang di bawah 2 miliar tidak membayar pajak. Itu semua komitmen-komitmen itu yang menjadi catatan bagi PDI Perjuangan. Nah, dan kita tahu bahwa ternyata dinamikanya itu begitu luar biasa sampai dengan Mas Anies kan sudah diminta datang ke kantor
Ya. Ya, Nah itu DPP. apa yang terjadi? Bung? Setelah itu apa yang terjadi, Bang? Nah, setelah komitmen-komitmen itu sudah tersambungkan, sudah nyambung, maka selanjutnya itu adalah pertemuan antara Mas Anies dan juga Bung Rano Karno. Oke. Nah, pertemuan itu di gedung B, Ya. masih di areal kantor DPP di Perjuangan. Ya. Memang tadinya itu adalah bahwa setelah dari pertemuan itu akan lanjut. Ya. Tapi ada sesuatu yang membuat itu harus tertunda dulu, Oke. dan tertunda itu disampaikan bahwa nantinya ini langsung didaftarkan di Ya. langsung mendaftar di KPU. Oke. Akhirnya udah kita balik. Ya. Dan ternyata ya kita tahu apa yang sudah menjadi keputusan dari PDI Perjuangan, dan kita menghargai itu Ya. sebagai bagian dari keputusan partai. Ya. Artinya bahwa apa yang diputuskan oleh partai itu adalah refleksi dari dinamika internal, Ya. bagian dari tentunya garis perjuangan partainya, Ya. dan ya Mas Anies sebagai orang yang di luar itu Ya. tidak memiliki Kewenangan, kapasitas untuk masuk ke situ. Betul. Yang jelas bahwa satu, tidak ada syarat bahwa untuk mendukung Mas Anies PDI Perjuangan meminta harus ber-KTA PDI Perjuangan. Oke. Baik. Harus masuk menjadi anggota partai. Baik. Nah, itu tidak ada sama sekali. Yang ada adalah memang pure adalah soal gagasan-gagasan dan komitmen terhadap rakyat kecil. Oke, baik. Nah, itu untuk konteks Jakarta. Jakarta, baik. Nah, setelah pada akhirnya harapannya atau yang diharapkan tidak terjadi, Bang. Ya. Pada saat harapan itu tidak terjadi, itu sesuatu yang mengejutkan nggak dari pihak Pak Anies? Ya, kalau kita melihat bahwa memang situasinya kan dinamikanya rakyat memang begitu tinggi menghendaki Anies. Ya. Dan survei-survei Terbukti di menunjukkan itu. survei-survei. Ya, betul. Tapi bahwa ternyata di luar dari rakyat ya sangat tidak berkepentingan. Sangat berkepentingan untuk tidak menghendaki Anies. Berarti itu sesuatu yang sudah diprediksikan dari Ya, kita tahu itu. Kita tahu itu ya, buktinya kan kita lihat bahwa memang walaupun itu adalah dinamika internal, tapi kan ada 3 partai yang sudah mendukung Anies. Ya. 3 partai mendukung Anies secara resmi. Ya. Ada yang keputusan DPW-nya, ada yang keputusan langsung DPP. Ya. Dan ternyata itu kan belok. Ya. Dan terakhir juga memang Anies muncul dari bawah, sebagaimana PDI Perjuangan dari DKI Jakarta juga menginginkan Anies untuk maju di Jakarta dan diterima secara baik di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Dan ini menunjukkan bahwa memang ada aspirasi yang tumbuh dari bawah yang menginginkan Anies. Nah, inilah sebenarnya bedanya dengan kenapa Anies tidak memutuskan untuk tidak maju di Jawa Barat. Karena tidak ada aspirasi itu muncul. Berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa Mas Anies ini hanya menjawab aspirasi yang ada. Yang ada. Jadi kita tahu deklarasi dari berbagai macam kecamatan di Jakarta, dari 44 kecamatan itu hadir. Yang kedua, usulan dari partai dari bawah, dari rantingnya, cabangnya, kemudian disampaikan oleh wilayahnya ataupun Dewan Pimpinan Daerahnya. Dan itu diusulkan ke DPP, dan beberapa DPP sudah memutuskan. Artinya bahwa memang aspirasi dari warga itu ada. Kalau di Jawa Barat kan memang itu tidak terlihat, bahwa warga Jawa Barat membutuhkan Anies misalnya di Jawa Barat itu kan tidak terlihat. Nah, Anies juga bahwa ya kurang elok kalau misalnya tidak ada aspirasi, lantas ya kita seakan-akan kayak drop-dropan elit. Nah, itu yang ingin dihindari, bahwa ya memimpin di suatu daerah sejatinya adalah ada harapan, ada keinginan, ada aspirasi dari warga untuk meminta di situ. Dan semata-mata Mas Anies tuh hadir hanya untuk memberikan opsi dan aspirasi tadi supaya bisa tersalurkan ya. Betul. Bung, sebagai seorang yang menginterview tentu harus ada beberapa poin yang harus saya tanyakan. Bagaimana tentang narasi isu penjegalan, Bung? Apakah itu tanggapannya bagaimana? Itu benar, tidak, atau dari juru bicara satu pihak Anies itu punya poin sendiri terhadap isu ya, ini? sebenarnya gini, kalau pilkada itu kan yang menentukan, kan kita memiliki 2 tahap konteks demokrasi kita dalam konteks pelembagaan demokrasi. Setiap calon maju itu kan tidak langsung dipilih oleh rakyat. Tapi ada satu tahapan, yaitu melalui satu threshold partai politik.
Ya. Nah, artinya bahwa direkomendasikan oleh partai politik baru bisa maju. Oke. Memang ada satu jalur lagi yaitu jalur perseorangan. Ya. Tapi itu kan sudah jauh ke Sudah. belakang, Ya. ya kan? Nah, ketika melalui partai politik ini, Anies sendiri kan tentunya tidak mengalami penjagalan itu secara langsung atau tekanan atau intimidasi misalnya. Ya. Tapi bahwa tentunya ini dirasakan oleh partai-partai. Oke. Nah, sehingga ada beberapa partai yang secara langsung menyampaikan kepada Pak Anies, Mas Anies, bahwa memang ya you tahu kondisinya, ini begitu berat gitu kan Ya, kondisinya. ya. Dan tentunya Mas Anies apa yang tentunya menjadi keputusan partai, partai itu merasakan dinamikanya, Ya. dan tentunya ya tidak bisa memaksakan. Ya Mas Anies hanya pada posisi menerima keputusan apa yang Oke. menjadi keputusan partai. Iya. Dan ya kalau misalnya itu disebut dengan penjagalan, tentunya partai-partai yang merasakan. Tapi bahwa Ya. suasana ada yang merasa ditekan Ya. ataupun diiming-imingin kan, Ya. itu memang sebuah fenomena yang biasanya terjadi dalam politik. Ya. Dan yang mungkin lebih merasakan itu yang paling pas adalah Menjawabnya adalah partai politik ya. karena mereka yang merasakan. Baik. Tapi dari sisi Anies tentunya tekanan secara langsung ya tidak Baik, ada bahwa baik. Anies harus begini begini tuh Ya. tidak. Tapi ya kita melihat bahwa mungkin partai politik itulah yang Ya. merasakan secara langsung yang patut mungkin menceritakan itu secara. Ini menarik sekali nih Bang, karena jawabannya sudah cukup jelas. Dan saya rasa juga untuk informasi lebih lanjut itu sudah ada di mana-mana ya jawaban Ya, Abang ini, jadi betul. bisa langsung Sudah dicari. banyak. Sudah banyak. Nah, Sudah ini banyak. pertanyaan selanjutnya yang mungkin belum sempat dapat kesempatan untuk didigitalisasi. Yang pertama Bang, reaksi orang-orang terdekat Ya. saat tahu bahwa tidak naik ke Jakarta, itu kecewa atau sudah terprediksi? Itu satu pertanyaannya. Oke. Dan yang kedua, walaupun Pak Anies ini tidak naik kan, faktanya aspirasinya ada. Ya, betul. Itu follow up-nya gimana Bang? Follow up aspirasi yang ada ini. Apakah akan menguap aja atau bagaimana? Silakan Bang. Ya. Jadi yang pertama bagaimana respon Ya. para pendukung misalnya Yes. ya. Jadi tentunya memang kalau dari Mas Anies kita lihat bahwa ia bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Seperti biasa. Seperti biasa. Ya. Tapi memang di pendukung terutama masyarakat miskin kota, Ya. nah ini yang paling kena. Mereka merasa bahwa ada kehilangan yang luar biasa. Oh. Ada kehilangan luar biasa. Dan itu kita pernah nonton beberapa kesaksian langsung dari masyarakat miskin kota yang menyatakan bahwa betapa mereka mengalami perlakuan yang berbeda. Ketika masa tugas Anies, mereka mendapatkan tempat yang layak, bisa melakukan aktivitas usaha. Ya. Tapi ketika berganti itu kan mereka justru sebaliknya. Ya. Nah, inilah yang contoh lain adalah program-program sosial terhadap warga. Dari KJP Plus, KJMU misalnya untuk mahasiswa, kartu pekerja untuk lansia. Nah, ini semua kan mengalami perubahan, mengalami bahkan ada beberapa pemotongan di masa PJ sekarang. Sehingga memang kehadiran Anies ya begitu berharga bagi para pendukung. Sehingga memang kekecewaan terbesar itu dirasakan oleh kelas menengah bawah atau masyarakat miskin kota, terutama Kampung Bayam. Nah, mereka yang harusnya masuk dapat hunian yang layak tidak. Nah, inilah yang menjadi penyesalan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa, yang itu pula dirasakan oleh Mas Anies bahwa kekecewaan terbesarnya itu adalah bahwa ya tidak lantas tadinya ada keinginan yang kuat untuk bagaimana mengembalikan segala program-program untuk warga masyarakat yang menengah bawah itu. Dengan kejadian ini kan menjadi sesuatu itu tidak terjadi. Nah, sehingga aduh, lagi bagus lagi nih. Ya, seperti yang tadi teman-teman lihat, kita sempat mati lampu. Bahkan di dunia perlistrikan, Pak Anies dijegal juga. Oke, silakan Bung. Kita mulai lagi tadi dari kekecewaan warga di betul. daerah Kampung Bayam kalau kami tidak salah ya. Jadi memang yang sangat merasakan kekecewaan atas tidak majunya Mas Anies di Pilkada DKI Jakarta itu memang adalah kelompok ataupun komunitas miskin kota, rakyat miskin kota. Jadi tentunya banyak PR yang harus dikembalikan, tapi ya itu tidak terjadi. Banyaklah program-program soal, misalnya saja
para pendukung Anies ataupun relawan Anies karena melihat bahwa banyak program yang pada masa tugas Anies waktu itu terlaksana dengan baik, tapi ternyata di masa PJ Gubernur ini tidak terlaksana sehingga mereka membuka pendaftaran ulang, namanya posko daftar ulang. Jadi program yang tadinya masyarakat yang tidak sudah dapat KJP Plus tidak dapat ataupun dikurangi, itu didaftarkan kembali. Begitu pula mahasiswa yang sempat heboh bahwa banyak mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah, untuk bisa kuliah. Nah itu didaftarkan kembali. Jadi memang ketika Mas Anies ini tidak maju di Pilkada DKI, nah orang-orang yang seperti inilah yang paling merasakan kehilangan karena ada kerinduan berat, ada keinginan besar untuk bagaimana Mas Anies kembali dan program-program yang selama ini hadir untuk masyarakat kecil, kaum yang lemah, ini kembali hadir. Sehingga memang ya tentunya karena ini sudah terjadi, ya tentunya harapannya adalah kepada yang nantinya memimpin tentunya. Tapi kan faktanya adalah kan aspirasi kerinduan terhadap administrasi Pak Anies kan tetap ada di akar rumput, terutama di Jakarta. Iya betul. Itu ada follow up-nya nggak dari teman-teman gitu? What next-nya apa? Dan bukan cuma di Jakarta kan, tadi kita cuma sempat ngomong off the record ya, bahwa di Sumatera juga kan ada kerinduan, ada harapan bahkan yang ingin supaya Pak Anies bisa masuk ke dalam pemerintahan gitu. Saat ini kan kebetulan di Pilkada DKI sudah tidak, di Jawa Barat juga tadi sudah Pak Anies dengan elok mengatakan tidak ada aspirasi di sana, sehingga juga tidak masuk. Nah, aspirasi yang banyak ini, yang puluhan juta ini Bang, 40 juta ini Bang, ini mau dikemanain ini? Apa follow up dari teman-teman? Kalau kita saksikan catatan Anies terakhir yang sudah dipublikkan begitu luas, diterima oleh publik, bahwa ada saran untuk bagaimana agar ada instrumen perjuangan yang di situ ada Anies, dan di situ juga bisa terlibat seluruh pendukung. Jadi memang Anies mengikuti Pilgub pada 2017. Di Jakarta sekitar 57% waktu itu perolehannya. Dan ketika Pilpres, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mencapai 40 juta pendukung. Dan ini cukup besar. Sangat besar bahkan. Ya, sangat-sangat besar artinya. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang memang ada keinginan untuk agar bagaimana harapan-harapan ini terwadahi dalam alat perjuangan. Nah, maka saat itu Mas Anies menyatakan untuk mempertimbangkan ataupun menakar apakah nantinya akan membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan atau badan hukum perkumpulan misalnya, ataukah akan membangun partai politik sebagai alat perjuangan ke depan. Itu masuk dalam pertimbangan. Nah, itu masih saat itu menjadi pertimbangan. Nah, dan tentunya ya ini tentunya rezeki Mas Coki. Ini rezeki telco kita yang gesit menelepon Bung untuk ada di sini. Silakan. Jadi memang ada beberapa pertimbangan tentunya. Bahwa kita tahu demokrasi kita dalam konteks pelembagaan demokrasi, maka partai politik menjadi instrumen penting untuk menjadi bagian dari agregasi ataupun artikulasi dalam hal ini bahwa sebagai perjuangan aspirasi warga masyarakat. Yang kedua, partai politik sebagai instrumen untuk membangun pendidikan politik ataupun kesadaran masyarakat terhadap itu. Yang ketiga, bahwa memang sebagaimana kita tahu bahwa partai politik menjadi instrumen rekrutmen posisi-posisi politik ataupun distribusi posisi-posisi politik, jalurnya adalah melalui partai politik. Tentunya ini menjadi penting, artinya bahwa membangun sebuah kekuatan politik yang itu menjadi instrumen agar gagasan-gagasan yang diusung oleh Pak Anies ini bisa terwujud nantinya melalui sebuah pelembagaan demokrasi yang kuat, yang dimana publik, masyarakat, rakyat Indonesia bisa terlibat di dalamnya. Nah, itu satu hal. Baik. Nah, terus selanjutnya bahwa kita tahu ternyata pelibatan warga masyarakat secara umum ini kan tidak hanya
masyarakat secara luas yang dimana kita tahu bahwa partai politik terbatas, Ya. terbatas untuk menghimpun. Ya. Nah, sehingga diperlukan sebuah wadah yang kira-kira bisa menghimpun secara luas, Ya. menghimpun secara luas, sehingga nantinya harapannya adalah perkumpulan ini memang betul-betul menjangkau semua. Ya. Sehingga gagasan-gagasan, program-program yang relatif ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara konkret, nanti bisa terwujud. Ya. Nah, oleh karenanya memang Mas Anies sudah memastikan Ya. bahwa akan membangun sebuah perkumpulan, Wow. sebuah organisasi masyarakat nantinya, yang di situ nantinya akan melibatkan banyak hal dan juga sebagai instrumen untuk melaksanakan program-program yang kira-kira bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, paling tidak adalah misalnya kita tahu Mas Anies selama ini sudah sangat lama yaitu bergerak di bidang pendidikan melalui Indonesia Mengajar misalnya. Ya. Terus ada juga perkumpulan terkait dengan bagaimana keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial melalui turun tangan. Oke. Dan ini sangat banyak. Nah, sehingga nanti badan hukum perkumpulan ini ataupun organisasi kemasyarakatan ini, nah harapannya itu adalah bisa lebih banyak lagi, bisa lebih banyak lagi untuk membangun sebuah aktivitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik itu di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang advokasi, dan juga mungkin ekonomi dan juga budaya. Nah, ini yang sedang diupayakan ya. Sudah dipastikan akan muncul oleh Mas Anies, dan Mas Anies akan memimpin secara langsung, dan tentunya ya kita tinggal tunggu kapan diumumkan itu, dan tentunya harapan kita bahwa ya masyarakat nantinya bisa terlibat secara langsung bersama-sama Mas Anies untuk menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat yang ada, dan kembalikan lagi bahwa itu semua dilakukan untuk kepentingan dan tentunya kemanfaatannya untuk masyarakat secara luas. Apakah itu salah satu roh dalam baju yang abang pakai ini, We Are the People, dan Pak Anies juga the people. Kurang lebih seperti semangatnya itu. Akan seperti semangatnya itu adalah kepada people, kepada rakyat. Nah, jadi bagaimana kita melihat bahwa rakyat yang ya mungkin sebagian besar dikatakan bahwa hanya menjadi objek ketika pemilu diperlukan. Setelah itu sudah. Nah, kita ingin bahwa masyarakat harus menjadi subjek dari semua program-program dan juga orientasi. Nah, sehingga nanti kalaupun organisasi kemasyarakatan dibangun, nah ini tentunya berorientasi kepada rakyat. Begitu pula jika nantinya bahwa partai politik yang juga akan dibangun nantinya misalnya, nah itu juga berorientasi kepada rakyat, sehingga rakyat menjadi subjek sebagai pemain utama dalam konteks ini. Nah, harapan kita memang organisasi kemasyarakatan ini ya segera akan diluncurkan oleh Mas Anies secara langsung. Kalau saya boleh mempush keberuntungan saya, kita boleh tahu nggak namanya apa nanti? Jadi sebenarnya ideologinya Pak Anies ini apa, Bang? Ya, Mas Anies membangun komunikasi itu dengan baik dengan seluruh partai politik dan juga seluruh elit politik yang ada. Artinya bahwa 2 tahun sebelumnya kan sudah harus dibangun ini. Betul. Dan memerlukan proses infrastruktur itu, betul sekali. Dan sudah dipastikan akan ada organisasi masyarakat, dan nanti seraya kebutuhannya berkembang, nanti akan dilihat apakah akan ada partai. Jaraknya akan jauh nggak? Apakah nanti nama ormasnya adalah Ormas Anak Abah? Apabila nanti dalam pemerintahan Pak Prabowo ada tawaran untuk bergabung, misalnya entah itu menjadi menteri atau apapun instrumennya lah, akan bergabung atau tidak? Apa nanti setelah dibangun ormas itu, apakah akan menerima yang namanya tambang